Hai guys, di video kali ini kita akan membahas subbab stokiometri senyawa. Pada stokiometri senyawa, kita akan membahas dua materi ya. Untuk materi yang pertama yaitu rumus empiris atau RE dan rumus molekul atau RM. Rumus empiris atau RE adalah perbandingan mol yang paling sederhana dari unsur-unsur penyusun senyawa. Sedangkan rumus molekul atau RM adalah perbandingan mol yang sebenarnya dari unsur-unsur penyusun senyawa. Sebagai contoh, glukosa memiliki rumus molekul C6H12O6, di mana perbandingan mol C dibanding mol H dibanding mol O adalah 6 banding 12 dibanding 6. Nilai tersebut dapat kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan 6 ya guys. Sehingga perbandingannya menjadi 1 banding 2 dibanding 1. Dari nilai tersebut, kita bisa menentukan rumus empiris dari glukosa, yaitu CH2O. Berdasarkan contoh tersebut, kita bisa menentukan hubungan antara rumus molekul dengan rumus empiris, di mana rumus molekul sama dengan rumus empiris dikali dengan N. Untuk N itu merupakan faktor pengalinya ya guys. Sedangkan Rm dan Re itu merupakan Mr dari senyawa. Nah, supaya lebih jelasnya, yuk kita langsung ke contoh soalnya. Oke guys, berikut ini merupakan contoh soal penentuan rumus empiris dan rumus molekul. Terdapat suatu senyawa organik yang tersusun dari 40% karbon, 6,6% hidrogen, dan sisanya oksigen. Lalu diketahui ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1, dan ARO sama dengan 16. Jika MR senyawa organik tersebut sama dengan 90, maka tentukan rumus empiris dan rumus molekul dari senyawa organik tersebut. Berdasarkan soal, kita bisa mengetahui yang pertama, yaitu persen karbon sama dengan 40%, persen hidrogen sama dengan 6,6%, dan persen oksigen adalah sisanya. Nah, ingat ya guys, total unsur-unsur penyusun senyawa jika dijumlahkan sama dengan 100%. Oleh karena itu, untuk mencari persen oksigen, 100% dikurang 40% dikurang 6,6%. Hasilnya yaitu 53,4%. Selanjutnya diketahui MR dari senyawa organik tersebut sama dengan 90. Pertanyaannya, kita disuruh menentukan rumus empiris dari senyawa organik tersebut dan rumus molekul dari senyawa tersebut. Oke, cara pertama kita harus menentukan rumus empirisnya terlebih dahulu, di mana kita bisa menggunakan perbandingan mol dari penyusun senyawa organik tersebut. Oleh karena itu, kita bisa membandingkan mol dari unsur C dibanding mol unsur H dibanding mol unsur O. Nah, untuk mencari mol masing-masing unsur, kita menggunakan rumus massa unsur tersebut dibagi dengan AR unsur tersebut ya guys. Oke, berarti massa karbon dibagi dengan AR karbon dibandingkan dengan massa hidrogen dibagi dengan AR hidrogen dibanding dengan massa oksigen dibagi AR oksigen. Untuk massa karbon, kita bisa menggunakan persen dari karbon yang diketahui di dalam soal ya guys. Kita anggap massa senyawa organik tersebut sama dengan 100 gram. Sehingga untuk mencari massa karbon, 40% dikali 100 gram. Hasilnya massa karbon yaitu 40 gram. Lalu dibagi dengan AR karbon, diketahui dalam soal, yaitu 12. Dibandingkan dengan massa hidrogen, yaitu 6,6% dikali dengan 100 gram, hasilnya tetap sama yaitu 6,6. Dibagi dengan ARH, diketahui di dalam soal yaitu 1. Lalu dibandingkan dengan massa oksigen, yaitu 53,4% dikali 100 gram, hasilnya juga sama 53,4
gram dibagi dengan AR oksigen diketahui 16. Diperoleh mol karbon yaitu 3,33 dibanding 6,6 dibanding dengan 3,3. Sehingga bisa kita sederhanakan perbandingannya yaitu 1 dibanding 2 dibanding 1. Sehingga rumus empiris senyawa organik tersebut yaitu CH2O. Karena perbandingan yang diperoleh tadi C-nya 1, H-nya 2, dan O-nya 1. Selanjutnya, untuk mencari rumus molekul, yaitu rumus empiris dikali dengan N, di mana N merupakan faktor pengalinya ya guys. Nah, untuk mencari N-nya, kita bisa menggunakan MR dari rumus molekul dan MR dari rumus empiris. Untuk MR rumus molekul diketahui di dalam soal yaitu 90. Nah, untuk mencari MR dari rumus empiris, kita bisa hitung dari total ARC ditambah ARH dikali 2 ditambah ARO ya guys. Hasilnya yaitu 30. Lalu kita masukkan angkanya sini, kemudian dikalikan dengan N, sehingga N-nya yaitu 3. Nah, jika N-nya sudah ketemu, berarti rumus molekul dari senyawa organik tersebut yaitu CH2O dikalikan dengan 3. Sehingga rumus molekulnya diperoleh C3H6O3. Oke guys, cukup mudah ya penjelasannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke guys, berikut ini merupakan variasi soal lain pada penentuan rumus empiris dan rumus molekul. Pada pembakaran sempurna 29,6 gram suatu senyawa karbon, yaitu CXHYOZ, dihasilkan 70,4 gram CO2 dan 36 gram uap air. Berat 2,5 liter senyawa karbon tersebut dalam keadaan gas yaitu 7,4 gram, dan pada P dan T yang sama, 1 liter gas oksigen beratnya 1,28 gram. Tentukan rumus kimia senyawa karbon tersebut jika diketahui ARC sama dengan 12, ARO sama dengan 16, dan ARH sama dengan 1. Oke guys, langkah pertama, kita tulis terlebih dahulu persamaan reaksi yang terjadi. Diketahui di soal, senyawa karbon dibakar sempurna. Artinya, CXHYOZ direaksikan dengan O2. Kenapa? Karena pembakaran sempurna melibatkan gas O2 ya guys. Selanjutnya dihasilkan gas CO2 dan uap air yang memiliki rumus kimia H2O. Lalu kita tulis yang diketahui di dalam soal. Senyawa karbon memiliki massa 29,6 gram, CO2 memiliki massa 70,4 gram, dan H2O memiliki massa 36 gram. Senyawa karbon tersebut diukur pada P dan T yang sama dengan gas oksigen. Nah, kita ingat kembali mengenai konsep mol. Jika ada dua gas yang diukur pada P dan T yang sama atau tekanan dan suhu yang sama, maka berlaku rumus N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Di mana untuk keadaan gas 1 kita misalkan yaitu senyawa karbon, dan keadaan 2 kita misalkan gas O2. Sehingga kita bisa menuliskan rumusnya yaitu N atau mol CXHYOZ dibagi dengan volume CXHYOZ sama dengan mol gas O2 dibagi dengan volume gas O2. Kita cari mol dari CXHYOZ. Untuk mol dapat dicari menggunakan rumus massa karena di soal diketahui massa senyawa karbon yaitu 7,4 gram. Artinya massa dibagi dengan MR berarti 7,4 gram dibagi dengan MR-nya. Karena MR dari senyawa karbon tersebut belum diketahui atau itulah yang akan kita cari, kita tulis saja MR. Lalu dibagi dengan volume dari CXHYOZ diketahui 2,5 liter. Selanjutnya untuk mencari mol dari oksigen juga sama, caranya massa dibagi dengan MR
di mana di soal diketahui massa oksigen yaitu 1,28 gram dibagi dengan mR oksigen yaitu 32. Lalu dibagi dengan volume oksigen diketahui di soal sebesar 1 liter. Sehingga kita bisa menentukan mR dari CXHYOZ bernilai 74. Langkah selanjutnya, untuk menentukan rumus kimia, kita harus terlebih dahulu mengetahui rumus empirisnya ya guys. Dimana untuk mencari rumus empiris, kita menggunakan perbandingan mol dari unsur-unsur penyusun senyawa. Nah, kita lihat senyawanya. Senyawa karbon tersusun atas unsur C, unsur H, dan unsur O. Sehingga mol yang akan kita bandingkan di sini adalah mol dari unsur C dibanding mol unsur H dibanding mol unsur O. Untuk mencari mol masing-masing unsur, kita harus tahu dulu massa dari masing-masing unsur tersebut. Karena di soal belum diketahui massa dari unsur C, massa unsur H, dan massa unsur O, maka kita bisa mencari massa unsur C terlebih dahulu menggunakan rumus massa C sama dengan AR dari C dikali jumlah C dalam senyawa dibagi MR senyawanya yaitu CO2 dikali dengan massa CO2. Kita masukkan angka-angkanya. ARC itu 12 dikali jumlah C dalam senyawa itu ada 1 dibagi dengan MR CO2 yaitu 44 dikali dengan massa CO2 diketahui tadi 70,4 gram. Sehingga diperoleh massa C yaitu 19,2 gram. Selanjutnya, kita mencari massa unsur H dalam senyawa H2O. Rumusnya juga sama, yaitu AR dari unsur H dikalikan dengan jumlah unsur H dalam senyawa dibagi dengan MR dari senyawa yaitu H2O dikali massa H2O. Oke, kita masukkan angka-angkanya. ARH yaitu 1 dikali jumlah H dalam senyawa H2O itu sebanyak 2 dibagi dengan MrH2O yaitu 18 dikali dengan massa H2O diketahui 36 gram. Sehingga diperoleh massa H yaitu 4 gram. Selanjutnya, untuk mencari massa O, kita dapat mencarinya dari massa CXHYOZ sama dengan massa C ditambah massa H ditambah massa O. Massa CXHYOZ diketahui di dalam soal yaitu 29,6 gram. Massa C yang kita cari tadi yaitu 19,2 gram ditambah massa H 4 gram dan massa O yang akan kita cari. Sehingga diperoleh massa oksigen sebesar 6,4 gram. Selanjutnya, massa dari masing-masing unsur sudah diketahui. Kita bisa mencari rumus empirisnya, yaitu mol dari C dibanding mol dari H dibanding mol dari O. Untuk mol dari C diperoleh dari massa dari C dibagi dengan ARC ya guys. Massa C kita sudah temukan tadi 19,2 dibagi dengan ARC yaitu 12 dibanding dengan massa hidrogen yang kita cari tadi ada 4 gram dibagi dengan AR hidrogen yaitu 1 dibanding dengan massa dari oksigen yaitu 6,4 gram dibagi dengan AR oksigen yaitu 16. Hasilnya yaitu 1,6 dibanding 4 dibanding 0,4. Supaya jadi bulat dan sederhana, kita bagi semuanya dengan angka yang paling kecil yaitu 0,4. Sehingga diperoleh perbandingannya yaitu 4 dibanding 10 dibanding 1. Kita bisa memperoleh rumus empirisnya yaitu C4H10O1.
Nah, setelah kita menemukan rumus empiris, baru kita bisa menentukan rumus molekul, di mana rumus molekul sama dengan rumus empiris dikali dengan N. Untuk rumus molekul dan rumus empiris itu sendiri merupakan MR ya guys. Nah, untuk MR dari rumus molekul, kita dapat memperolehnya dari yang kita kerjakan di awal, yaitu bernilai 74 ya guys. Di 74 sama dengan MR dari rumus empiris, kita cari dulu MR-nya. Dari C4H10O diperoleh hasilnya 74 juga. Oke, kita masukkan angkanya, berarti 74 dikali dengan N, sehingga N-nya sama dengan 1. Karena faktor pengalinya atau N-nya itu juga sama dengan 1, artinya rumus molekul sama dengan rumus empiris ya guys. Berarti rumus molekulnya adalah C4H10O. Oke guys, cukup mudah dipahami ya penjelasannya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Untuk materi yang kedua, kita akan membahas tentang kadar dalam campuran. Yang pertama, kita akan mempelajari kadar unsur dalam senyawa. Misal, senyawa CO2 terurai menjadi atom C ditambah dengan 2 atom O. Kita ingat kembali tentang hipotesis Avogadro yang menyebutkan bahwa perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien ya. Sehingga mol dari CO2 dibanding dengan mol O sama dengan 1/2. Kita bisa menggunakan rumus massa dibagi dengan AR atau MR ya guys. Sehingga massa CO2 per MR CO2 dibagi dengan massa O per ARO sama dengan 1/2. Nah, berdasarkan persamaan tersebut, kita bisa mencari massa O sama dengan 2 dikali ARO dikali massa CO2 dibagi dengan MR CO2. Maka, untuk mencari massa unsur, rumusnya adalah massa unsur A sama dengan jumlah unsur A dikali AR unsur A per MR senyawa dikali massa senyawa. Dan untuk mencari kadar unsur A, maka persen unsur A sama dengan massa unsur A per massa senyawa dikali 100%. Selanjutnya, kita akan mempelajari kadar senyawa dalam campuran, di mana rumusnya adalah persen kadar sama dengan massa senyawa per massa campuran dikali 100%. Supaya kalian lebih paham, yuk kita lanjut ke contoh soalnya. Tentukan kadar besi dalam suatu senyawa oksida Fe2O3 sebanyak 80 gram jika diketahui ArFe sama dengan 56 dan ArO sama dengan 16. Berdasarkan soal tersebut, berarti kita bisa menuliskan yang diketahui, yaitu massa senyawa. Senyawanya di sini adalah Fe2O3 sebanyak 80 gram. Lalu diketahui ada AR Fe sama dengan 56 dan ARO sama dengan 16. Selanjutnya yang ditanyakan di dalam soal yaitu kadar besi dalam Fe2O3. Oke, berarti ditanyakan persen Fe di dalam Fe2O3. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, untuk menentukan kadar besi atau kadar Fe, langkah pertama kita bisa menentukan melalui massa Fe dalam Fe2O3, di mana untuk mencari massa Fe sama dengan ArFe dikali dengan jumlah Fe di dalam Fe2O3 dibagi dengan MR Fe2O3 dikali dengan massa Fe2O3. Oke, karena kita sudah tahu rumusnya, tinggal kita masukkan angkanya. Massa Fe yang kita cari sama dengan ArFe yaitu 56 dikali dengan jumlah Fe di dalam Fe2O3 sebanyak 2 ya guys. Tinggal dilihat senyawa Fe2O3 ada Fe sebanyak 2, berarti dikalikan dengan 2. Lalu dibagi dengan MR Fe2O3. Sebelumnya kita hitung dulu Fe2O3 itu. Totalnya sama dengan 160. Lalu dikalikan dengan massa Fe2O3. Tadi diketahui 80 gram.
Sehingga kita bisa eliminasi angka-angkanya. Ini 1, 160 dibagi 80 berarti sini 2. Lalu 2 dengan 2 dicoret. Sehingga hasilnya yang diperoleh yaitu 56 gram. Selanjutnya, untuk mencari kadar besi atau persen besi di dalam Fe2O3, rumusnya yaitu persen Fe sama dengan massa Fe dibagi dengan massa Fe2O3 dikali 100%. Lalu kita masukkan angkanya yang diketahui. Massa Fe yang kita hitung tadi sebanyak 56 gram dibagi dengan massa Fe2O3 dalam soal diketahui 80 gram dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 70%. Oke guys, cukup mudah dipahami ya penjelasannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke guys, berikut ini merupakan contoh soal pada penentuan kadar senyawa dalam campuran. Suatu cuplikan yang mengandung pirit atau FeS seberat 88 gram bereaksi dengan HCl sehingga menghasilkan FeCl2 dan gas H2S. Jika dihasilkan produk berupa 15 liter gas H2S yang diukur pada P dan T yang sama dengan 2,5 liter gas N2 bermassa 3,5 gram, berapakah kadar FeS dalam cuplikan tersebut? Diketahui ARN sama dengan 14, Fe sama dengan 56, dan S sama dengan 32. Oke, kita tulis dulu. Reaksi yang terjadi yaitu pirit yang memiliki rumus kimia FeS bereaksi dengan HCl menghasilkan FeCl2 dan H2S. Selanjutnya, jangan lupa setiap kita menuliskan persamaan reaksi harus disetarakan terlebih dahulu. Oke, pertama kita menyetarakan unsur logamnya yaitu Fe. Sebelum reaksi ada 1 dan setelah reaksi ada 1, artinya sudah setara. Selanjutnya untuk non logam yaitu ada S di sebelah kiri atau sebelum reaksi ada 1 dan di sebelah kanan atau setelah reaksi ada 1, artinya sudah setara. Non logam yang kedua yaitu Cl, sebelum reaksi ada 1 dan setelah reaksi ada 2. Nah, berarti belum setara ya guys. Untuk yang kekurangan kita beri koefisien 2 di depannya. Selanjutnya kita setarakan untuk unsur hidrogen. Sebelum reaksi ada 2 dan setelah reaksi juga sudah ada 2, artinya sudah setara. Selanjutnya, di soal diketahui gas H2S diukur pada P dan T yang sama dengan gas N2. Itu artinya, jika ada perbandingan dua gas yang diukur pada P dan T yang sama, atau tekanan dan suhu yang sama, maka berlaku rumus N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Oke, kita misalkan untuk keadaan gas 1 yaitu H2S dan keadaan gas 2 yaitu N2. Sehingga kita bisa menuliskan rumusnya menjadi NH2S atau mol H2S dibagi dengan volume H2S sama dengan mol dari N2 dibagi dengan volume N2. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya. Untuk mol H2S itu tidak diketahui, sehingga kita tuliskan saja NH2S. Kemudian volume H2S di soal diketahui 15 liter. Kemudian untuk mol dari N2 diketahui massa yaitu 3,5 gram, sehingga untuk mencari mol jika diketahui massa, maka massa dibagi dengan mR-nya ya guys. Sehingga mol N2 yaitu 3,5 gram dibagi dengan mR dari N2 yaitu 28, lalu dibagi dengan volume N2 yaitu 2,5 liter. Sehingga diperoleh mol dari H2S sama dengan 0,75 mol. Selanjutnya, kita masukkan nilai mol H2S ke dalam persamaan reaksi. Oke, kita tulis di sini 0,75 mol. Kemudian kita cari untuk mol FeS. Kenapa kita mencari mol FeS? Karena yang ditanyakan di soal yaitu adalah kadar FeS. Sehingga kita mencari mol dari FeS, di mana untuk mencari mol FeS, kita bisa menggunakan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Nah, kita lihat koefisien dari H2S dan koefisien dari FeS. Koefisiennya sama-sama 1 ya guys. Karena koefisiennya sama-sama 1, sehingga mol dari FeS
yaitu 0,75 mol. Jadi sama dengan mol H2S. Selanjutnya, setelah kita menemukan mol dari FeS, kita bisa mencari massa dari FeS ya guys. Dimana untuk mencari massa FeS, yaitu mol dikali dengan mR dari FeS. Oke, untuk mol dari FeS diketahui 0,75 mol dikali dengan mR FeS yaitu 88. Sehingga diperoleh massa FeS yaitu 66 gram. Selanjutnya kita bisa mencari kadar FeS dalam cuplikan. Rumusnya yaitu persen FeS sama dengan massa dari FeS dibagi dengan massa cuplikan dikali 100%. Kita masukkan angkanya. Massa FeS kita peroleh 66 gram dibagi dengan massa cuplikan diketahui dalam soal yaitu 88 gram dikali 100%. Hasilnya yaitu 75%. Oke guys, cukup mudah dipahami ya penjelasannya. Oke guys, jika kalian memiliki pertanyaan seputar video penjelasan tadi, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini supaya terus berkembang. Terima kasih. Semangat belajar ya.